Mengapa judi online begitu mudah diakses dan bagaimana seharusnya pemerintah menindak judi online di tanah air? Kita akan kupas tuntas pemirsa. Malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Abimanyu, pakar telematika. Selamat malam Abah. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Di sebelah pakar telematika ini sudah hadir Mas Septa Dinata, sosiolog Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Septa. Malam, Mbak. Oke. Selain dua narasumber di studio, kita juga masih menunggu ya kehadiran dari Pak Agroseno dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini sudah ada Pak Danang Trihartono, Deputi Analisa dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Bena. Oke, saya izin mau ke Pak Danang terlebih dahulu kan, yang punya data dulu, kita gali soal data. Pak Danang, kami ingin tahu angka ada berapa transaksi aktivitas judi online termasuk juga kabarnya ini ada ratusan ribu penerima bansos yang juga bermain judi online. Datanya seberapa besar Pak Danang? Ya, baik. Kalau kita melihat judi online, itu lebih tepatnya kami melihat dari sisi deposit. Nah, deposit dari para pemain judi online ke rekening-rekening deposit di tahun 2023 itu mencapai 34 triliun. Tahun 2024 itu meningkat ke 51,3 triliun. Dan di tahun 2025 kuartal 1 itu tercatat 6,2 triliun deposit. Jadi pemain-pemain mendepositkan uangnya ke rekening judi online. Oke. Nah, kalau kami lihat berapa jumlah pemainnya, itu tahun 2024 dari 51,3 triliun itu yang mendepositkan adalah kurang lebih 9,7 juta pemain. Nah, di tahun 2025 di kuartal 1 dari 6,2 itu kurang lebih didepositkan oleh 1 juta pemain. Jadi gambaran umumnya adalah seperti itu, Mbak Vena. Oke, kami ingin tahu juga soal data penerima bansos yang kabarnya juga ini banyak Pak yang juga bermain judi online. Ada berapa sih datanya? Jadi gini, kami mendapatkan NIK penerima bansos itu dari Kementerian Sosial. Nah, data NIK dan penerima bansos ini kami sandingkan dengan data pemain judi online seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di tahun 2024 sebanyak sekitar 9,7 juta pemain. Oke. Nah, berdasarkan itu maka matchinglah NIK tersebut antara penerima bansos dengan NIK pemain judi online. Nah, itu kurang lebih ditemukan sebanyak 571 penerima bansos. Nah, itu bukan berarti dalam rekening bansos itulah yang digunakan untuk bermain judi online. Namun misalnya dia menerima bansos di bank A, nah kami temukan di bank B atau di e-wallet atas NIK tersebut itu melakukan deposit judi online. Jadi belum tentu di rekening dia menerima bansos dia bermain di situ. Tapi bisa di rekening bank lain atau di e-wallet dia mendepositkan uangnya untuk judi online. Saya kira demikian. Oke, Pak, 571 orang atau 571.000 penerima bansosnya? 571.393 NIK. Angkanya luar biasa besar ya kalau dicocokkan oleh PPATK berdasarkan data para pemain judi online. Tapi kami ingin tahu Pak, ini tadi kan Pak Danang juga menyebut ya bahwa penggunaan rekening ini tidak hanya satu rekening tapi juga beberapa rekening ataupun deposit di e-money seperti yang tadi disebutkan. Jadi modusnya ini sebetulnya dialirkan kemana dan judi online ini seperti apa sih modusnya? Jadi begini, mereka tuh berlayar ya. Jadi yang pertama adalah rekening deposit. Rekening deposit ini adalah rekening yang ditampilkan di situs-situs web mereka ataupun melalui akun-akun grup mereka untuk memberitahukan kepada member untuk deposit ke rekening tersebut. Itu yang pertama. Dan kami lihat bahwa aktivitas di deposit ini sebagian besar, hampir 100% itu berdasarkan dari aktivitas jual beli rekening. Ini yang mungkin jadi permasalahan lain ya, bahwa rekening deposit itu didapat dari masyarakat yang butuh uang, dia membuka rekening lalu dia jual ke para bandar tersebut. Nah, setelah para pemain mendepositkan uang depositnya di rekening tersebut, maka dia pindahkan lagi
pindahkan ke rekening withdrawal, lalu diputar-putar sampai berlayar-layar, bahkan kami temukan sampai 7 layer, itu akhirnya ada yang dipindahkan ke luar negeri dan ditukar falas, dipindahkan ke aset kripto dan sebagainya. Itu mekanisme mereka untuk menghilangkan jejak, dari rekening judi online tersebut. Dan kami identifikasi semakin masif jual beli rekening ini akan mempersulit penegak hukum juga untuk melakukan tindakan hukum, tentu saja demikian, Mbak. Oke, baik, kalau gitu saya mau ke Abah pakar telematika. Abah, ini kalau berdasarkan keterangan dari Pak Danang, nampaknya rumit sekali ya mereka mekanisme yang dilakukan untuk menghilangkan jejak. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya ketika sudah diblokir oleh Kominfo, tapi kemudian nih masih terus bisa diakses judi online-nya? Kita jangan melihat setiap informasi itu secara tendensius, ya. Kalau saya ngelihatnya gini, dari informasi awal aja dibilang bahwa rekening pemain judi online, udah salah. Rekening yang terlibat judi online bisa jadi, karena yang ada rekening yang dimasukkan ke sana belum tentu dia pemainnya, ya kan? Nah, pemainnya siapa? Orang yang menggunakan perangkat selular. Jadi kalau kita lihat data di sini bukan data valid, yang diberikan oleh Kemensos adalah submitted data. Yang dimiliki oleh PPATK submitted data. Nggak ada yang lebih tinggi nih, harus mesti sama-sama di cross check. Nah, udah di cross check dapat screen data, ya ada relasionalnya data. Data tersebut harusnya divalidasi dan diverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Harusnya Komdigi. Kok malah dalam kasus ini Komdigi nggak dilibatkan? Kenapa saya bilang perlu dilibatkan? Karena semua orang yang meregister ponsel, dia mendaftarkan ke SMS 4444, ya kan? Nah, berarti sudah aktif, dia datakan dari situ. KTP-nya ada, sudah hidup. Kalau datanya sudah aktif, sudah hidup, kemudian nanti kalau dia beraktivitas, yang namanya masuk ke judi online manapun, pasti ada yang namanya OTP, ya, untuk passwordnya. Oke, nah one time password ya. Nah, pada saat OTP itu masuk, berarti terverifikasi bahwa data tersebut memang aktif. Nomor itu aktif dan kemudian dari data SMS 44 ini ketahuan nomor KTP-nya dan nomor ponselnya. Setelah itu masuk baru terscreen, dia terscreening. Nah, udah terscreening dapatlah benar-benar si pemainnya. Setelah kita dapat pemain yang beneran, harusnya mulai fokus ke sana. Jangan hanya ngelihat nomor rekeningnya. Gitu loh. Kalau kita ngelihat hanya sekarang nomor rekeningnya, dari sini dilarikan kemana, rekening ini kan baru benda mati, yang isinya yang satu data berupa uang, data berupa nomor. Nah, ada orangnya, ada manusianya, ada manusia di sini. Nah, dia pelakunya adalah pengguna ponsel. Nah, harusnya dia yang mulai dideteksi, lokasinya dia di mana, kapan terakhir dia mengaktifasi, kapan terakhir dia main. Ya, secara transaksional. Kemudian kita nanti juga bisa lihat jalur aktivitasnya. Di lokasi mana dia. Nah, dari situ kemana dia sering berinteraksi. Baru akan tertelusuri. Tapi kalau kita hanya fokus kepada data di sini, sementara Komdigi tidak dilibatkan, mau mencari tahu bagaimana dia kemudian mau masukkan ke layer 2, 3, 4-nya, mau dia putar ke dunia manapun, dunia lapis ke-7, bahkan langit ke-12, ujung-ujungnya si manusia butuh uangnya, akhirnya kertasnya, uang kertasnya, untuk dia beli air minum. Untuk dia beliin apa, untuk dibeliin kacamata, baju, dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat balik jadi uang, ke dia lagi. Nah, nomor ini ya pasti nomor-nomor dia lagi ya, akhirnya masuk dari bank lagi. Kelihatan lagi, jadi nggak usah dipikirin dia muternya kemana, tinggal ditungguin aja manusianya satu. Mau dia libatkan ke beberapa orang, dia ini yang akhirnya akan mendapatkan benefitnya dari uang tersebut, karena dia pemainnya. Kalau dia melibatkan banyak orang, orangnya akan bertanya-tanya, temannya, keluarganya, apa dari mana, uangnya dari mana, dia akan tanya kan. Tetapi kalau dia sekarang bermain sendiri, dia juga akan kerepotan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia libatkan semuanya pihak-pihak kemanapun, mungkin bisa temannya kemana-mana, tapi akhirnya baliknya ke dia. Nah, di-screen ke sini apa tidak? Kalau tidak di-screen sampai ke sini, yang dalam arti tadi penggunaan validated dan verified, maka kita akan kerepotan mau cari, oh bedanya berapa? Kalau ini 8 lapis, yang ini 4 lapis, nggak ada bedanya. Ujung-ujungnya manusianya biarin aja mau 17.000 lapis pun dia kemana-mana kan datanya, ujungnya sekarang sampai ke dia lagi kapan nih? Kayak bumerang aja dia lempar kembalinya dari situ. Kalau kita screen ke sana, baru akhirnya kita bisa tahu ya paling intinya berapa banyak pemainnya yang sudah terverified lagi dari tadi 2 submitted data. Kemudian baru kita fokus ke sana. Ya, kalau saya nggak bisa bilang kemudian oh ini rumit apa tidak, wong kita belum pegang datanya. Saya nggak pernah mau tendensius menyatakan bahwa ini masalah gitu ya. Harus kita pegang datanya dulu, tetapi kemudian kalau kita mengolah data 571.000 itu, sebagai 571 rekening sama aja 571 KTP, capek.
Tapi kalau kita udah screen dengan validate verified, nah kita bisa fokus. Ya, nah atau orang-orang ini akhirnya ada pulaunya, orang-orang ini ada kotanya. Nah dari sana baru fokusnya polisi masing-masing yang berkaitan di sana, mereka yang mengurus masing-masing area. Oke, itu dari Abah. Tapi kita mau lihat ini dari kacamata Mas Septa selaku sosiolog, apa sih yang membuat justru masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, yang banyak terjerat judi online, apalagi ini datanya sekitar lebih dari 500.000 penerima bansos ternyata juga bermain judi online. Apa sih alasannya? Ya, sebetulnya masalahnya sangat kompleks, tapi bisa disederhanakan sebetulnya. Pertama tentu kita berada di era yang cara kita berinteraksi berubah drastis, ada perubahan struktural. Ya. Di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat ada permasalahan. Kalau dalam sosiologi itu kita sebut dengan habitus. Ya. Habitus itu kondisi struktural yang membatasi orang. Ya, di mana institusi formal itu tidak lagi sepenuhnya bisa tempat orang bergantung. Misalnya, ya, apakah saya sekolah dengan rajin, otomatis atau ada jaminan saya akan dapat pekerjaan yang baik misalnya. Nah dengan kondisi kehidupan yang semakin random ini, orang itu semakin tidak jelas mau menggantungkan harapan kemana. Di samping memang sehari-hari mereka juga berhadapan dengan kenyataan hidup yang semakin sulit. Maka kondisi ini sebetulnya sangat memungkinkan orang terjebak dalam false hope, ya, harapan palsu sebetulnya. Jadi ketika ada iming-iming ya akan dapat sekian dengan dapat sekian, bisa jadi misalnya modusnya ada 1-2 orang yang sukses dapat duit dari judol ini. Nah ini cerita ini yang kemudian dilebih-lebihkan. Yang untung 1 tapi yang rugi ada ribuan misalnya. Tapi cerita ini diterima sebagai kebenaran ya karena orang tergiur dengan jumlah yang besar. Nah di sisi lain juga masyarakat kita hari ini itu kan sebetulnya ada yang disebut dengan conspicuous consumption. Jadi konsumsi itu bukan soal kebutuhan, tapi ada identitas sosial. Nah ini dilipat ya oleh media sosial segala macam, sehingga orang hari ini di sisi lain hidup susah, tapi di sisi lain juga obsesinya tuh semakin tinggi. Nah ini yang membuat orang itu semakin tergoda untuk menempuh jalan-jalan pintas ini, jalan instan, jalan gitu instan. Ya? Walaupun pada akhirnya terjebak tadi, ketipu tadi. Oke, ya, baik. Gitu, Mbak. Tentu juga kita ingin membahas lebih dalam ya, apa sebetulnya tantangan utama dalam memutus rantai judi online di Indonesia. Tapi kita kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan hadirkan satu informasi ini. Pemirsa, Ditres Cyber Polda Bali menangkap 6 pelaku sindikat pengumpul data pribadi yang dikirim ke Kamboja untuk digunakan judi online. Pelaku membujuk korban membuka rekening bank dengan imbalan Rp500.000. Inilah 6 tersangka pelaku sindikat pengumpul data pribadi di Bali yang terafiliasi dengan sindikat judi online di Kamboja. Kasus ini terungkap setelah 3 orang korban melapor ke polisi karena didatangi pihak bank atas dugaan transaksi mencurigakan di rekening atas nama mereka. Dalam modusnya, para pelaku membujuk korban membuka rekening bank menggunakan data pribadi korban. Korban diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp500.000 dan diyakinkan tidak mendapat masalah. Handphone yang telah terisi data dan rekening korban lalu dikirim para tersangka ke S, otak sindikat yang masih buron untuk digunakan jaringan judi online di Kamboja. Sindikat yang beroperasi sejak September 2024 ini telah berhasil mengumpulkan data pribadi hingga ratusan korban. Setiap satu rekening, para tersangka mendapatkan upah sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Kita lanjutkan diskusi kita, kebetulan ada narasumber yang sudah juga bergabung malam hari ini. Ada Pak Ogroseno, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri 2013-2014. Selamat malam Pak Ogroseno. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Ogroseno, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai data yang juga disampaikan oleh
PPATK tentunya mengenai adanya proyeksi perputaran uang judi online tahun ini yang meningkat 3 kali lipat, Pak Ogroseno. Dan ini juga ada data yang disampaikan juga bahwa lebih dari 500.000 penerima bansos ini diduga juga bermain judi online. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Ogroseno, apa sih yang membuat permasalahan judi online ini nggak selesai-selesai, Pak, di Indonesia? Ya, penanganan judi online ini masih sama nggak dengan penanganan judi tahun 90-an? Beda. Ya, kalau penanganan tahun 90-an itu saya mengalami juga waktu masih Kapolsek Kasatserse, kita beli kaset. Kemudian dititipkan petugas Telkom, direkam nomor teleponnya, karena judi itu kan di satu lokasi misalnya. Itu berkaset-kaset dikumpulkan. Jadi polanya harus berubah. Kalau dulu penanganan judi oleh unit judi susila di tiap-tiap Polda juga ada, di Polres juga ada. Nah, sekarang dengan perkembangan IT ini, kalau saya lihat dengan berita-berita di media sosial itu, korbannya sudah cukup banyak. Jadi seharusnya ini masuk transnational crime, kejahatan transnasional, sehingga ya kejadian di Kementerian Komdigi ya. Bagi saya Komdigi ini penegakan hukumnya tidak ada. Buat apa disiapkan operator banyak untuk memonitor situs-situs judi di situ, dan faktanya juga akhirnya terlibat di situ kan petugas dari Komdigi sendiri di situ, ya kan? Jadi menurut saya sebaiknya penanganan masalah judi online ini sudah terstruktur, sistematis dan masif itu ditangani oleh bagian transnational crime di Barreskrim. Tidak lagi harus diserahkan kepada Polda ataupun kepada Polres-Polres dan sebagainya. Ini sudah perkembangan teknologi. Kejahatan terhadap berkaitan dengan judi ini bukan lagi masalah tahun 90-an, sudah tahun 2025 atau mungkin loncatnya lebih jauh lagi seperti itu. Nah, jadi menurut saya tahun 2006 saya berkunjung ke kepolisian Korea yang bertugas menangani masalah di cyber ya gitu. Jadi ke depan nanti sebetulnya tidak dibutuhkan Interpol untuk menangani masalah, bukan tidak dibutuhkan dihilangkan, tidak. Komunikasi model Interpol tidak dibutuhkan penanganan kejahatan yang menggunakan IT. Mereka butuh kontak person. Misalnya di Indonesia harus ada kontak person polisi di Kamboja siapa, sehingga kalau ada kejahatan yang berkaitan dengan judi yang online berkaitan Kamboja, ini polisi Indonesia langsung berangkat. Tapi kontak person dengan polisi di Kamboja, mereka ya pakai paspor biasa saja, karena mereka butuh kecepatan waktu seperti itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan penanganan judi online nanti menjadi penanganan yang sangat serius, super serius, ditangani khusus oleh detasemen atau unit khusus atau satuan tugas khusus di kejahatan transnasional, sudah lintas bangsa seperti itu. Sudah lintas bangsa dan harusnya masuk transnational crime. Ya. Tapi ada nggak menurut Anda indikasi adanya pembiaran begitu ataupun pelindung dari oknum tertentu dalam kasus judi online? Ya, saya melihat dengan perkembangan teknologi sekarang itu di suatu lembaga negara atau kementerian itu ya, bagian R&D ya, Research and Development atau Litbang lah, itu harusnya dikembangkan secara optimal. Itulah yang memberikan saran. Jadi hal-hal yang masih berbau konvensional ini tugas-tugas yang lama, kecuali yang patroli misalnya pengawalan dan sebagainya, itu kan masih menggunakan manusia yang seperti yang dulu seperti itu, karena polisi itu tidak bisa digantikan alat. Jadi polisi tetap oleh manusia seperti itu. Jadi mudah-mudahan R&D dengan perkembangan teknologi, perkembangan kejahatan ini bisa berperan maksimal, tidak hanya mengurusi misalnya standar senjata, standar perlengkapan yang tidak perlu. Jadi standar bagaimana menghadapi kejahatan yang selalu berkembang ini juga mungkin perlu dievaluasi di bagian Litbang Polri yang ada kalau di Polri itu aja. Oke, perlu ada evaluasi khususnya di Litbang Polri. Saya mau ke Abah kalau begitu. Abah, kita bicara soal memutus ya server-server dari judi online ini. Tantangannya
sampai saat ini tuh apa sehingga nampaknya masih terus menghambat dan jadi kesulitan untuk memutus server-server judi online? Dua hal, mampunya mampu, mau nggak? Karena saya pikir begini, ya kita bicara soal digital. Ketemu angka 570.000, itu kalau kita angka sebagai kita jejer, panjang, ribet. Tapi kalau kita bilangnya adalah pekerjaan digital, itu bukan pekerjaan berhari-hari. Ya, aplikasi yang melakukan screening. Nah, semua kegiatan tersebut bukan berarti ke 571.000 server kan. Servernya pelayanannya hanya sedikit itu saja. Ya, yang tadi saya bilang kalau Komdigi-nya mau dilibatkan, mudah kita untuk mengerucutkan hal ini, akhirnya kelihatan berapa URL ya, berapa area, berapa server saja yang kemudian menjadi fokus akses dari berbagai banyak nomor. Dan kemudian saat mereka melakukan broadcast, nomor-nomor ini kan kayaknya kan disebar nih, di proxy kemana-mana. Ujung-ujungnya kan ada, sekali lagi yang saya bilang, sisi OTP tersebut, one time password. One time servernya juga nggak dari banyak tempat, jadi hanya dari suatu titik yang meladeni sebetulnya servernya di situ banyak. Jadi kelihatan akhirnya cuma satu aja yang untuk mengirim OTP-nya. Nah, tinggal dicelacak. Kalau mau, Komdigi-nya mau nggak lagi tinggal melacak di sini, satu OTP di sini, mengirimnya ke beberapa nomor mana. Ya. Jadi dan nggak perlu siapa manual, nggak periksanya nggak manual. Gitu loh. Tinggal sekarang kembali selalu saya bilang dari dulu Komdigi, zamannya dari mulai Kominfo juga gitu. Dan mereka yang melindungi sekarang kan layanan judi online. Pernah kita bahas juga ya, masih di TV One juga gitu loh. Nah, kalau di sini sekarang ada suatu kemauan dan kemudian tahu langkahnya seperti itu, bisa. Yang dia kontak orang-orang yang benar mau memberantas, ya harusnya bisa. Tetapi kalau yang dia kontak orang-orang yang nggak mau memberantas, bahkan memberikan keuntungan kepada oknum-oknum, ya otomatis hal yang kayaknya mudah di sini, dia bilang, wah ini kayaknya aja mudah, padahal sulit. Loh ini sebetulnya kayaknya sulit, padahal mudah. Mau nggak berpikirnya gitu, kalau bilangnya kayaknya mudah tetapi sulit, akhirnya nggak ada yang mau mengerjakan. Tetapi kalau kita bilang kayaknya sulit tapi mungkin mudah, nah kita laksanakan dari visinya bahwa ini mudah. Bicaranya dibantu sama digital. Dan AI kita bisa melakukan dari sini apa? Ya dia yang melakukan analisa, bukan manusia. Kalau manusia berpikirnya kan rancu ya. Tapi kalau AI mau beberapa titik pun kemudian analisanya itu bisa ketahuan. Bukan AI dalam arti untuk interaksi, AI ini bukan yang kayak ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dia mensinergikan data-data yang kelihatan berbeda-beda ini menjadi satu alur data yang bisa tertelusuri. Oke, baik. Kita mau menuju ke Pak Danang kalau begitu. Pak Danang, dari PPATK merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Abah tentunya. Dan kami juga penasaran ya, ini kan tadi juga sudah disinggung soal rekening gitu. Ini kemudian bagaimana banyak rekening lama, kemudian yang nggak aktif ini tiba-tiba saja dipakai untuk transaksi ilegal. Data yang dimiliki oleh PPATK sejauh ini seperti apa sih Pak Danang? Jadi begini, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Yang dimaksud dengan berputar sampai layer 2, 3, 4 itu adalah di level bandar. Jadi kami mulai menganalisisnya itu dari rekening deposit. Rekening deposit ini adalah rekening yang menerima deposit dari para pemain. Inilah yang diputar-putar oleh bandar sampai nanti ke luar negeri dengan berbagai macam cara. Nah, yang kami sandingkan dengan data bansos itu adalah para pihak yang 9,7 juta ini yang melakukan deposit ke rekening tersebut, ke rekening ini. Ini kan statis, pemain ini statis. Yang dipakai adalah ya udah rekening itu atau e-wallet itu gitu ya. Jadi ini datanya statis. Yang bergerak, yang kemana-mana itu adalah uang dari bandar. Bagaimana dia menerima deposit lalu dipindahkan ke sebagian ke rekening withdrawal, sebagian untuk pembayaran admin, untuk tadi seperti disampaikan di berita sebelumnya untuk membeli rekening dan sebagainya. Inilah yang kami deteksi. Nah, selain dari jual beli rekening itu memang ada peretasan rekening dan sebagainya. Dan sekarang juga di perbankan bisa membuka rekening secara digital. Ini juga bisa secara AI orang lain tapi dengan ID yang berbeda ini bisa membuka rekening dan sebagainya. Ini bagaimana mereka menginfiltrasi sistem keuangan supaya tetap bisa menerima deposit tanpa ketahuan siapa sebenarnya yang pemilik rekeningnya. Jadi kami follow the money sampai ingin mengetahui siapa sih beneficial owner dari jaringan ini. Demikian. Oke, Pak Danang, tapi bisa juga nggak di rekening bandar itu kemudian dideteksi bahwa ini adalah rekening bandar dan kemudian juga rekening tersebut ini diblokir? Ya,
itu kami lakukan, sudah 28.000 rekening lebih kami blokir. Nah, ini kami sampaikan ke penyidik. Nah, ini sudah penanganannya juga sudah berkembang dengan cukup baik, Mbak. Kemarin ada hotel yang disita dan sekarang sudah proses persidangan. Juga ada kemarin berapa 600 miliar dan 300 miliar sudah disita, dilakukan penyidikan dan sebagainya. Nah, untuk rekening-rekening yang tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya, ini kami bekerja sama dengan Barreskrim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2013. Uang-uang ini kami sampaikan ke pengadilan agar dapat disita oleh negara, karena memang pemilik aslinya sudah tidak ketahuan. Jadi ada berbagai macam cara, Mbak, ya, penyidikan dan Perma 1 tahun 2013. Oke, kalau untuk rekening bandar sendiri bagaimana kemudian cara mendeteksinya? Ya, kami kan voluntary money. Nah, untuk sampai ke ultimate beneficial owner itu memang mereka melakukan berbagai macam cara supaya tidak teridentifikasi. Pertama, kami identifikasi mereka menukarkan ke falas sehingga putus. Lalu yang kedua, mereka menggunakan aset kripto. Jadi tahun 2023 itu belum banyak menggunakan aset kripto, tahun 2024 hampir 28 triliun itu dilarikan keluar ke exchange luar negeri, ke wallet luar negeri, private wallet luar negeri menggunakan aset kripto. Lalu istilahnya modus-modus itu terus berkembang. Dulu sempat menggunakan shell company sehingga kami bisa identifikasi, sekarang sudah jarang digunakan. Depositnya pun juga begitu. Deposit dulu banyak di rekening yang bisa diidentifikasi, sekarang mereka menggunakan QRIS yang lebih panjang rantai untuk kami mengidentifikasi rekening tersebut. Demikian. Oke, apakah juga terdeteksi oleh PPATK mengenai transaksi barang? Minimalnya itu seperti apa? Transaksi, ya, transaksi kan. Transaksi pengguna. Kalau, iya, transaksi pengguna ini kan berbeda, Mbak. Pemain dan bandar. Jadi kita harus pisahkan nih. Kalau pemain itu benar-benar yang bermain aja, dia deposit habis itu menang kalah ya udah di situ aja. Yang berputar-putar ini adalah rekening bandar. Dan memang kami identifikasi jaringannya ada dua. Yang di dalam negeri dan di luar negeri ya. Yang di dalam negeri ini kan ada yang bertugas untuk mencari rekening, bertugas mencari QRIS fiktif, bertugas mencari wallet yang bisa, wallet kripto yang bisa dibeli untuk memutar uangnya. Jadi udah sistematis sedemikian rupa. Nah, inilah yang bisa dilakukan penyidikan oleh Barreskrim. Salah satunya yang kemarin dilarikan uangnya untuk membangun hotel dan sebagainya, itu kan sudah diidentifikasi dan sekarang sedang dalam persidangan gitu ya. Jadi memang berbagai macam cara, ada yang dilarikan untuk membeli aset, untuk membeli obligasi, ini sudah kami identifikasi semua dan sedang dalam proses penanganan di Barreskrim. Saya kira demikian. Oke, saya mau ke Mas Septa kalau begitu. Mas Septa, bagaimana kemudian kita bisa mencegah tentunya para penerima bansos ini untuk tidak terjerat dengan namanya judi online, Mas Septa? Ya, solusinya saya kira kalau penegakan hukum tadi sudah dijelaskan ya. Tapi sebetulnya kita bergantung pada penegakan hukum juga sulit ya kalau itu semata. Karena penjara juga nggak muat kalau semuanya kita pakai pendekatan itu ya. Di sisi lain juga sanksi sosial ini juga susah karena kalau dulu orang judinya di sudut-sudut pasar bisa digerebek gitu kan. Kalau sekarang di kamar orang nggak tahu dia pelaku judi atau tidak. Nah memang sebetulnya yang kalau kita bicara bagaimana mencegahnya dengan situasi ya dunia yang semakin bebas, kalau kita bicara politik ya demokrasi, kalau kita bicara komunikasi, expression itu ya internet. Nah sebetulnya semakin terbuka ruang itu, sebetulnya yang perlu dibekali itu adalah kapasitas sebetulnya, kapasitas orang ya. Nah itu kapasitas orang ini banyak. Pendidikan dan sebagainya, tapi yang paling penting yang menurut saya yang kita itu semakin jarang mengadres itu adalah keluarga sebetulnya. Keluarga itu atau disebut nuclear family itu, keluarga inti, ini sebetulnya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Jadi ketahanan sosial kita itu di situ. Nah orang tua ini kan sebetulnya kalau kita lihat datanya ini kan juga anak-anak muda kan semakin banyak ini kan. Itu kan juga tidak diberi bekal yang cukup untuk mengenali simptom-simptom dari masalah ini.
Ya, nah itu perlu orang tua ini perlu ada pelibatan yang lebih masif ya, secara struktural itu perlu program-program dari pemerintah itu bagaimana orang tua ini mampu mendeteksi dini perilaku-perilaku anak-anak muda yang mengarah ke situ sehingga intervensinya itu bisa sejak dini gitu ya. Nah, karena yang bisa terbuka itu juga orang tua dengan anak kan. Kalau dalam lingkup yang lebih besar dari itu kita biasanya tertutup ya. Nah, jadi saya kira policy-nya selain tadi ya secara struktural harus diadres semua, hukum, kebijakan dari Komdigi, pemblokiran, keuangan tadi, tapi juga secara sosial ini juga harus ada program itu sehingga ini bisa dicegah secara dini. Oke, perlu dan juga penting adanya edukasi dan juga melibatkan orang tua tentunya untuk mendeteksi adanya indikasi jika memang terlibat judi online. Pak Ogroseno, apa sih yang seharusnya dilakukan begitu untuk kemudian menghindari adanya angka judi online ini semakin meningkat tentunya? Ya, kan judi online ini sudah merupakan dari kejahatan. Mungkin masuk kategori serious crime ya, kejahatan serius. Jadi memang saatnya didiagnosa nih, didiagnosa mana yang harus dicari sentralnya yang bisa dimatikan di mana pusatnya. Jadi bagi saya kekuatan di kepolisian tadi dalam penegakan hukum, Komdigi tidak punya hak untuk menyidik 303 judi. Apalagi 303B, apalagi pasal 27 ITE tadi kan kaitan. Di sini harusnya kepolisian ditingkatkan untuk bisa sekali lagi saya katakan mendiagnosa di mana titiknya tadi. Jangan sampai nanti yang dicari malah yang penerima bantuan sosial tadi diproses tapi di pusatnya enggak. Ya. Jadi setelah didiagnosa baru ditindak di situ. Jadi anggap aja membuat OTT judi online. Jadi menebar jala untuk bisa menangkap semuanya seperti itu. Kalau hanya temporari saja, kemudian hanya salah satu titik saja. Jadi bagi saya peran Komdigi tadi adalah bagian strategi kebijakan di pemerintah tingkat pusat. Nah, penegakan hukum diperkuat di Polri tadi. Jangan lagi Komdigi ngawasi, akhirnya seperti ya mohon maaf saya katakan begini. Kalau judi yang konvensional, main judi di satu gedung, di satu rumah, ya kan? Kemudian pasti ada yang jaga di luar nih. Nah, yang jaga di luar untuk menjaga jangan sampai aparat bisa masuk. Yeah. Ya kan? Sekarang sama dengan situs judi online diawasi oleh Komdigi. Yang ngawasi terlibat. Tapi dia tidak bisa menindak. Ya kan sama dengan yang dulu jaga gedung judi dulu di luar ini kan Komdigi seperti itu. Jadi bagi saya ya kepolisian yang menindak, Komdigi bikin strategi di situ kebijakan bagaimana, mungkin dalam rapat koordinasi silakan ikut ya. Jadi tidak perlu seolah-olah bahwa urusan IT itu Komdigi semuanya, tidak akan mampu lah. Ya kan? Pasalnya KUHP, Komdigi nggak bisa menindak. Apakah Komdigi menggunakan PPNS? PPNS juga tidak bisa menindak judi online di situ. Jadi ini ada semacam strategi yang salah. Seolah-olah kalau sudah dibentuk pengawas dari Komdigi mengawasi situs-situs tadi, kemudian aman dari judi online. Ternyata malah lebih masif di situ karena semuanya terlibat. Ya. Jadi sekali lagi peran Polri dalam penegakan hukum terhadap judi online ini mungkin segera dibenahi dan dikategorikan bahwa judi online ini sudah merupakan transnational crime, kejahatan lintas bangsa, lintas negara, dan saatnya berkoordinasi dengan kepolisian di negara Asia Tenggara dulu, Asia dan seluruh dunia untuk bisa memberantas ini. Dan tidak sulit lah. Di seluruh Asia Tenggara mungkin pusatnya Kamboja. Atau beberapa negara lagi tertentu, tapi tidak seluruh negara dunia ini pasti ada sentralnya judi online, karena polisi di beberapa negara juga pasti aktif mengawasi hal seperti ini. Nah, inilah yang harus dikembangkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia ke depan terhadap penindakan atau pemberantasan masalah kejahatan judi online ini. Oke, tadi Pak Ogroseno menarik menyinggung soal sinergitas yang harusnya dilakukan antara pihak kepolisian dan juga Komdigi begitu. Tapi tadi juga sudah disinggung oleh PPATK soal follow the money. Apakah mengenai dari sisi kepolisian juga menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak TK, follow the money, sistemnya seperti apa? Ditahan nanti ya Pak Ogroseno, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.
Kita lanjutkan diskusi kita di segmen ini. Kita singkat saja pertanyaan menggantung saya untuk Pak Agroseno tadi. Pak, ini bicara soal sinergitas. PPATK sudah menyebut bahwa ada yang namanya mekanisme follow the money. Kalau dari sisi kepolisian juga ada nggak seperti itu? Sistem dan juga mekanismenya seperti apa? Ya, karena itu sudah saya katakan kan serius crime ya, kejahatan serius. Jadi sinergitas antara kepolisian, kemudian dengan pihak PPATK, dengan pihak Komdigi, itu harus dibangun sangat ketat seperti itu. Jangan sampai hanya menunggu proses birokrasi, nulis surat dan sebagainya. Perlu bayi pun sudah bisa ditempuh seperti itu. Sehingga saya katakan penanganan yang sekarang terjadi dengan personel dari Komdigi ya, misalnya gitu. Nah, apakah itu korbannya hanya di wilayah Jakarta Raya, Polda Metro saja? Ini seluruh Indonesia korbannya banyak di sini. Makanya saya katakan penanganan dengan kasus judi online ini cukup ditangani oleh di Barreskrim Polri di unit atau satuan transnasional crime di situ, sehingga ini bisa terungkap semuanya seperti itu. Oke, baik Abah silahkan, ini nampaknya sudah tidak sabar ini untuk menanggapi. Banget nggak sabar, karena di sini sekarang langsung terungkap bahwa dibilang dari PPATK selalu bilangnya nomor rekening ada pemain judi online-nya. Padahal bukan, saya bilang harusnya lihatnya ini sebagai yang terlibat, jadi pemainnya lebih banyak. Ya, yang Komdigi nggak dilibatkan, padahal data realnya ada di sana yang saya bilang data validate sama verified, nggak dilibatkan. Sekarang PPATK ngomong, wah sudah menangkap bandar, sudah follow the money dan kelihatan udah 27.000, 28.000 gitu kan, bandar itu tutup. Berhasil nggak? Iya berhasil, menolong bandar yang nggak ketutup. Kenapa dia berhasil untuk nutupin bandar-bandar yang cerek, sementara bandar-bandar yang gede nggak ketutup? Kenapa? Bandar cerek ini ditutup, sementara ini ada orang ketagihan. Kebukti ada 571 orang masih bertransaksi. Kan transaksi sama siapa? Sama yang bandar-bandar yang masih hidup. Orang saat udah keranjingan sama judi, udah kecanduan, otomatis akan pengen judi lagi, merasakan duitnya gampang dari sana. Ya kan, sekarang berarti yang berhasil dilindungi adalah si oknum-oknum bandar yang masih kebuka, berhasil. Keren PPATK berhasil melindungi bandar-bandar yang masih aktif. Nah, kemudian tinggal sekarang Komdiginya jangan main tebang pilih ya, tapi benar-benar secara merata secara digital mungkin itu dilakukan. Kalau mau serius, mampunya ada, tinggal mau apa enggak, itu aja sih. Oke, Pak Danang silahkan direspon. Ini katanya yang berhasil kemudian ditutup adalah bandar-bandar kecil, yang aktif nih sekarang masih banyak bandar-bandarnya. Memang dari rekening itu kan tiap hari tumbuh saja. Tiap hari bisa ribuan rekening yang dibeli untuk deposit judi online. Mereka untuk deposit itu rekeningnya umurnya mungkin 1 bulan, ganti rekening lagi 1 bulan, berganti rekening lagi. Sehingga ini cepat-cepatan dan kami tidak berhenti di sini. Kami sudah membekukan rekening itu kurang lebih 25.000 rekening dengan total nilai saldo 1 triliun rupiah. Nah ini kasusnya secara bertahap kami sampaikan ke Polri, beberapa sudah ditangani dan ini memang perlu sinergitas dan saya yakin pemerintah ini serius. Pemerintah serius memberantas judi online karena memang ini masuk dalam asta cita Bapak Presiden Prabowo. Saya kira demikian. Oke, baik. Terakhir kami berikan kesempatan untuk Mas Septa. Mas Septa, apa sih sebetulnya dampak sosial terhadap masyarakat menengah ke bawah yang juga ikut atau terlibat dalam judi online ini? Dampak sosialnya apa? Ya, dampak sosialnya itu sebetulnya sangat banyak ya. Kalau kita lihat, kalau kita mungkin sehari-hari kita sudah mendengar sebetulnya tetangga, keluarga yang terlibat dalam hal ini. Jadi untuk mengikuti hasrat spekulatifnya itu, sebetulnya orang kemudian melakukan apa saja untuk itu, dengan menipu, ya, dengan meminjam uang. Karena ada iming-iming tadi, hasrat yang rasa-rasanya kalau sekali lagi saya main menang nih, sekali lagi menang nih, jadi pinjam duit orang segala macam itu terjadi. Nah jadi artinya apa? Ini multiplier efeknya luar biasa, konflik ya bisa kemudian kita tidak sadari ini juga bisa membuahkan crime-crime yang lain-lain, ya, kejahatan-kejahatan yang lain ini juga semakin masif terjadi di dalam masyarakat kita, jual hal-hal yang ya bersifatnya sikap-sikap manipulatif ya itu semakin terjadi dan kemudian juga yang kita sayangkan ini kan sebetulnya pada akhirnya nanti ada normalisasi ya, ini dianggap sebagai kebiasaan baru yang kemudian orang semakin mentolerir. Nah semakin ditolerir ini sehingga sanksi sosialnya pun juga semakin kecil ya, orang merasa tidak ada beban sosial lagi untuk main itu ya. Orang nongkrong di warung, kerjanya apa? Ya
main itu chip apa segala macam, dan itu tidak ada merasa bersalah gitu ya. Nah ini perlu dilihat secara lebih serius begitu Pak. Oke, baik. Tentu kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan apa yang dikatakan sebagai solusi untuk bisa mengatasi masalah judi online ini, soal sinergitas, bisa segera terwujud. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak di Apa Kabar Indonesia Malam.